Tipu boleh ke tidak? Kalau untuk kebaikan tipu sedikit boleh? Tidak boleh. Tidak ada tipu untuk kebaikan. Tipu itu tipu. Satu tipu akan melahirkan tipu baru. Kalau pendeta bilang, Bapak, kenapa kemarin tidak gereja? Perasaan dengan pendeta tanya, saya sakit pendeta, saya sakit. Terus ketemu DP istri, kita bilang, Ibu, bilang Bapak ada sakit. Karena ibu tidak tahu, ibu bilang, nyanda ibu ada bapak dia di rumah itu. Terus kita ketemu, kita bilang, Bapak, ibu bilang Bapak tidak sakit. Terus dia bilang, saya sakit tapi belum kasih tahu istri. Ada satu anak kecil, umur 1,5 tahun baru belajar bicara. DP bapak kepala desa. Setiap kali anak mau kencing, dia minta tolong DP bapak kasih kencing. Tapi DP bapak berasa, masa kita pejabat baru anak kecil suruh. Akhirnya dia ajar DP anak, adek, kalau adek mau kencing, adek kasih tahu bilang adek mau menyanyi. Nah itu jurus berhasil. Setiap kali anak mau kencing, dia datang dengan papa, yo, adek mau menyanyi. Nanti DP bapak sengaja putar, keluar kasih kencingin anak, selesai masalah. Satu waktu, DP bapak mama tugas ke Jakarta, titip ini anak di DP om, Dora. Shalom. Sekali lagi shalom. Tema yang diberikan kepada saya hari ini adalah di ulang tahun yang ke-104. Jemaat yang dewasa, jemaat yang melayani. Sama-sama. Jemaat yang dewasa, jemaat yang melayani. Kedewasaan itu ada 3. Ada berapa? 3 kalau pakai bahasa Indonesia? Ya 3. Pakai bahasa Inggris baru? 3. Pakai bahasa di Poso? Katogo. Nah itu. Kedewasaan itu ada 3. 1. Dewasa biologis. Sama-sama. Dewasa biologis. Dewasa biologis itu waktu itu berat badan kita hanya 37. Sekarang 73. Itu dewasa biologis. Waktu itu kita pakai celana nomor 27 tidak ada masalah karena perut rata saja. Sekarang perut macam ada 3. Satu di sini. Itu dewasa biologis. Makan tidur cocok. Nggak bisa, gode. Karena dewasa biologis. Pasti untuk kepentingan fisik, ini jemaat Moria sudah ada banyak pembangunan. Kok? Betul kah? Mantap? Nah, tapi kedua, dewasa psikologi. Sama-sama. Dewasa psikologi tidak tergantung umur dan berat badan. Umur 40 tahun mertukan tersinggung. Sedikit-sedikit tersinggung. Sedikit-sedikit tersinggung. Tersinggung kok sedikit-sedikit. Di sini ada yang biasa tersinggung? Yang sedikit-sedikit mau keluar dari Moria? Oh ada juga. Aduh. Itu di Kupang itu kalau ada orang sedikit-sedikit tersinggung, jemaat suka begini. Jadi dewasa psikologi tidak tergantung umur dan berat badan. Kadang-kadang badan kita besar, umur kita banyak, tapi pikiran macam anak-anak. Ketiga, dewasa iman. Sama-sama. Dewasa iman tidak tergantung berapa lama kita melayani. Dewasa iman tidak tergantung berapa lama kita hidup dalam persekutuan. Tidak tergantung berapa lama kita menjadi orang Kristen, dibaptis, sidi, dan seterusnya. Dewasa iman itu kira-kira begini. Ada anak umur 3 tahun, ada meja berat 10 kg. Anak 3 tahun bisa pikul meja 10 kg? Bisa? 17 tahun kemudian dia umur 20 tahun. Bisa pikul meja yang 10 kilo? Yang berubah anak atau meja? Itu dewasa iman. Tidak meminta beban menjadi ringan. Tetapi dia berdoa meminta bahu yang semakin kuat. Orang dewasa iman tidak akan merengek-rengek menangis minta supaya beban berubah. Karena dia tahu kalau Tuhan izinkan ada masalah. Tuhan tahu seberapa kuatnya dia. Selebihnya Tuhan tahu. Karena itu hampir-hampir orang yang dewasa iman tidak meminta orang lain berubah. Tapi siapa yang berubah? Siapa yang berubah? Kadang-kadang kita sibuk suruh orang lain berubah. Lupa untuk rubah diri sendiri. Betul? Di Tagolo ada, di Moria, dia ada di sini. Pakai baju warna. Nah, pokoknya aku tuduh sudah. Nah, ya itu di bagian pertama kan.
kita mau bicara tentang kedewasaan, toh kita bisa ukur kita dewasa yang mana, karena umur yang banyak belum tentu dewasa juga. Nah, itu pertama. Kedua, saudara-saudara, kita bicara dulu tentang kekristenan, kan ini gereja Kristen. Kekristenan itu bertingkat-tingkat. Kekristenan bertingkat-tingkat. Kita bisa ukur kita ada di tingkat mana. Yang paling dasar, yang paling bawah kekristenan itu adalah beragama tapi tidak beriman. Sama-sama 1, 2, 3. Kasih kawan di sebelah 1, 2, 3. Untuk Kristen dia su Kristen, untuk dibaptis dia su lama dibaptis, dia su Kristen. Tetapi beriman belum tentu, belum tentu. Kenapa begitu? Iman Kristen itu sebuah tindakan dan keyakinan. Saudara-saudara, itu kan nilai. Kekristenan, agama di Indonesia itu diatur dalam struktur berbangsa dan bernegara. Semua orang menjadi beragama. Mau jadi ASN mesti beragama, mau jadi bupati mesti ada agama, mau jadi polisi mesti ada agama, mau jadi tentara mesti jadi agama. Semua orang menjadi beragama, beriman belum tentu. Di KTP kan harus tulis agama. Apa maksudnya sekarang? Pendeta Yandi bawa materi di banyak tempat, terus habis pembimbing pendeta, yo, orang foto-foto dulu. Boleh. Pas mau foto ada yang dari belakang bilang begini, jangan 3 orang, jangan 3 orang. Kalau foto 3 orang nanti yang mana yang mati? Oh, yang foto yang mati. Kristen bertahun-tahun orang foto takut. Hanya 3 orang foto takut. Masih ada yang begitu di sini? Ada di sini? Coba tunjuk dia yang mana. Kita mau tanya dulu, jemaat. Tangan kanan gatal artinya? Wow. Jadi tangan kanan gatal artinya dapat doi. Wah. Orang kalau tangan kanan gatal artinya dapat doi, maka orang koreng pasti kaya raya. Itu bukan tangan kanan saya yang gatal, semua gatal habis itu. Alkitab kasih tahu, satu-satunya cara untuk dapat berkat adalah kerja. Apa? Kerja. Lebih kuat apa? Kerja, bukan bagatal, kerja, bukan duduk. Dapat beriman. Aduh, jemaat. Pendeta ini orang timur, tidak tahu kebiasaan di sini. Tapi kalau ada ya mungkin orang sama. Mau keluar dari rumah, ini kebiasaan ini. Keluar dari rumah, jalan jauh dari rumah, tiba-tiba rasa BAB. Bikin apa? Ambil batu berapa? Ambil batu berapa? Saudara yakin kalau batu menyelesaikan masalah? Aduh, di Moria itu ada toilet, ada. WC ada. Kenapa tidak kasih turun batu? Bertahun-tahun menjadi orang Kristen, ternyata kita belum tentu beriman. Itu kekristenan paling dasar. Dia penuh dengan simbol-simbol. Rantai salib sebesar Tuhan Yesus pun mungkin agak kecil, dia pun besar. Beriman belum tentu, belum tentu. Kedua, bertobat tapi tidak berbuah. Sama-sama 1, 2, 3. Orang bertobat tapi tidak berbuah itu dia tidak buat apa-apa, karena dia hanya bicara tentang masalah sedikit-sedikit dia bilang waktu tahun 1970 di satu ibadah suruh dia bicara waktu tahun 1970. Ke satu ibadah dia ulang lagi waktu tahun 1970. Ke satu dia ulang lagi waktu tahun 1970. Satu waktu dia baru bangun berdiri, orang bilang 1970 coba. Karena hanya lihat ke masa ketiga. Ini paling tinggi. Ini yang paling tinggi dari kekristenan. Yang paling tinggi dari kekristenan kita bisa nilai kedewasaan kita adalah berbuah. Sama-sama 1, 2, 3. Lebih kuat 1, 2, 3. Kasih tau kawan di sebelah 1, 2, 3. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah dan buahmu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Jemaat, berbuah bagi Tuhan gampang ke susah? Berbuah bagi Tuhan gampang ke susah? Itu tidak ada jawaban.
Berbuah bagi Tuhan gampang atau susah? Susah atau gampang? Gampang atau susah? Gampang. Teorinya adalah ranting yang melekat pada pohon, buah keluar dengan sendirinya tanpa disuruh. Banyak orang rindu berbuah, tapi tidak melekat kepada Tuhan, kepada pohon. Akhirnya dia buah ada, tapi buah plastik. Pernah lihat pisang plastik? Jeruk plastik? Advokat plastik? Enak? Pernah rasa? Jemaat, anak sekolah minggu saja tahu kalau Yesus pokok dan boleh sambil tepuk tangan. Yeah. Tunggu dengan orang. Tinggallah di dalam, lebih kuat. Yesus pokok dan tinggallah di dalam. Pastilah apa? Anak sekolah minggu saja tahu. Anak SD kelas 4 tahu. Di satu pohon di tanaman yang cari makanan itu bagian pohon nama dari akar dia kirim ke mana? Daun lewat udara. Ke daun lewat. Di daun ada proses apa? Setelah jadi sari makanan dia kirim ke ranting, berbuah toh. Banyak orang rindu berbuah, tidak mau melekat pada pohon. Lebih banyak ini yang plastik. Rawat yang hidup itu kan butuh pelayanan yang serius. Kasih bersih, siram, ganti pot, kasih keluar, jumur di panas, kasih masuk. Yang plastik ini dia tetap warna bagus. Tidak siram hidup. Hidup atau mati? Mati. Jadi mau melayani itu betul-betul melekat kepada. Oke, baik. Sekarang kita lihat teks ini. Paulus meninggalkan jemaat Efesus. Padahal jemaat itu jemaat yang kecil. Tidak punya kekuatan politik yang besar, tidak punya kekuatan sosial yang mampu menggerakkan banyak orang untuk bikin apa. Paulus meninggalkan mereka, padahal Paulus tahu bahwa dunia medan pertempuran. Sama-sama 1, 2, 3. Dunia. Karena dunia medan pertempuran, maka semua orang akan berhadapan dengan pertempuran. Baik orang kaya, baik orang kota, baik orang pintar, baik orang beriman, baik orang cantik, baik orang ganteng tuh. Ini orang dong bagaimana? Baik orang cantik, baik orang begitu. Semua akan berhadapan dengan pertempuran. Paulus mendefinisikan musuh ada 2. Musuh ada 1, musuh yang kelihatan. Kalau musuh itu kelihatan mungkin agak gampang. Kalau dia datang dari sana, kalau kita pegang pistol tinggal, pegang batu tinggal, pegang parang tinggal, tidak pegang apa-apa tinggal tahu juga ya, itu kalau musuhnya lalu bagaimana kalau musuh tidak kelihatan? Jemaat, corona termasuk kelihatan atau tidak kelihatan? Kalau suanggi termasuk kelihatan atau yang pok-pok itu? Kalau di sini apa? Yang suanggi pok-pok apa Ibu Pendeta? Apa? Itu kelihatan atau tidak kelihatan? Ada. Ikut ibadah dulu. Paulus meninggalkan jemaat. Dia pergi di mana? Masuk penjara. Di mana? Dia masuk penjara karena melakukan kejahatan serius? Tidak. Pencuri? Tidak. Bunuh orang? Tidak. Kriminalisasi apa? Tidak. Paulus masuk penjara karena coba-coba percaya kepada Tuhan Yesus. Keputusan untuk percaya kepada Tuhan Yesus, memberitakan kabar baik, itu yang membuat dia masuk. Ini sebuah kenyataan yang sungguh-sungguh berbeda dengan kerinduan banyak orang Kristen masa kini.
Banyak orang Kristen pikir kalau percaya Tuhan Yesus itu tidak ada masalah. Jalan lurus saja, gampang, tol. Banyak orang Kristen pikir kalau percaya Tuhan Yesus sakit kepala tinggal tunjuk begini terus dalam nama Yesus. Berapa orang kira kalau percaya Tuhan Yesus itu pagi-pagi petugas koperasi datang di rumah. Tuhan Yesus akan kasih keliru dia sampai dia pergi di teman tetangga ke rumah. Ini percaya Tuhan masuk penjara. Saya mau tanya jemaat, ini semua percaya Tuhan Yesus? Mantap? Siap? Masuk penjara? Saya lihat saudara tidak siap ini. Ini semua percaya Tuhan Yesus? Yakin? Mantap? Siap? Masuk penjara? Saya tanggakan kamu. Apalagi Paulus bilang begini, kita berhadapan dengan pekerjaan iblis. Iblis itu kerja tipu. Jemaat, tipu itu bolehkah tidak? Tipu bolehkah tidak? Kalau untuk kebaikan kita tipu sedikit boleh? Apa? Itu saya ulang, tipu bolehkah tidak? Tipu bolehkah tidak? Kalau untuk kebaikan tipu sedikit boleh? Tidak boleh. Tidak ada tipu untuk kebaikan. Tipu itu tipu. Satu tipu akan melahirkan tipu baru. Kalau pendeta bilang, Bapak kenapa kemarin tidak gereja? Perasaan dengan pendeta tanya, saya sakit pendeta, saya sakit. Terus ketemu DP istri, kita bilang, Ibu bilang Bapak ada sakit. Karena ibu tidak tahu, ibu bilang, nyanda ibu ada bapak dia di rumah itu. Terus kita ketemu, kita bilang, Bapak, ibu bilang Bapak tidak sakit. Terus dia bilang, saya sakit tapi belum kasih tahu istri. Satu tipu melahirkan tipu baru. Alkitab mengatakan, Bapa dari segala penipu ialah iblis. Jadi pada waktu kita tipu, kita pe Bapa penama. Ada satu anak kecil, umur 1,5 tahun baru belajar bicara. Dia pe Bapa kepala desa. Setiap kali anak mau kencing, dia minta tolong dia pe Bapa kasih kencing. Tapi dia pe Bapa berasa, masa kita pejabat baru anak kecil suruh. Akhirnya dia ajar dia pe anak, adek, kalau adek mau kencing, adik kasih tahu bilang adek mau menyanyi. Nah itu jurus berhasil. Setiap kali anak mau kencing, dia datang dengan papa, yo, adek mau menyanyi. Nanti dia pe Bapa sengaja putar, keluar kasih kencingin anak, selesai masalah. Satu waktu, dia pe Bapa mama tugas ke Jakarta, titip ini anak di DP om, Dora. Malam-malam ini anak mau kencing, dia kasih bangun DP om, yo, ade mau menyanyi. Dia om karena tidak tahu, dia om bilang, jangan ini so malam ini ade om, jangan. Ini anak so tidak bisa, om, yo, ade mau menyanyi. Dia bilang tidur, itu opa di sebelah marah itu tidur. Ini anak so tidak bisa, om, yo, ade so tidak bisa lagi, ade mau menyanyi. Depo om sudah kasihan, artinya kasihan juga depo om sudah nak. Kalau begitu ade menyanyi palan-palan di om petaling. Ya. Ini anak bangun dia kencing di DP om petaling. Kita mau tanya lo, siapa yang salah? Om atau bapak? Bapak atau om? Om atau bapak? Bapak atau om? Kenapa bapak yang salah? Makanya kalau benar katakan, salah katakan, ya katakan, tidak katakan, menyanyi katakan, kencing katakan. Berani yang kau rubah sedikit kan kasihan itu om kan. Hai pendeta, kami di Tagolo ini kami tidak tipu, kami hanya suka pakai dua kata, yaitu sebenarnya dan tapi. Kenapa tidak ke gereja? Sebenarnya saya pergi Bapak. Tapi kalau so tapi itu dia tidak. Kenapa tidak terima pelayanan? Sebenarnya saya terima. Tapi kalau so tapi dia. Jadi kalau sebentar pulang dari sini ketemu jemaat yang harusnya datang sini tapi mereka tidak datang, terus kita bilang, "Kenapa tidak ikut?" Terus dia bilang, sudah. Saya sudah mengerti yang kau punya maksud itu, jangan tipu-tipu. Tidak, di sini ada yang tukang tipu. Biasa omong sebenarnya dan tapi. Boleh tunjuk dia sedikit. Baik, jemaat. Paulus waktu di dalam penjara itulah dia lihat itu serdadu-serdadu pakai pakaian dan perlengkapan perang itulah. Sekarang dia menasihati jemaat. Dia kasih tahu, jemaat,
pakailah ikat pinggang yang bernama kebenaran. Ikat pinggang namanya apa? Jangan cepat-cepat, pelan-pelan. Ikat pinggang bernama kebenaran. Tahu ikat pinggang? Ada pakai ikat pinggang? Ikat pinggang itu fungsinya untuk Iko susah sekali. Ya tahan celana mau apa? Jemaat, itu tentara-tentara Romawi kalau sudah pakai ikat pinggang, disitulah tempat mereka sarungkan pedang. Supaya apa? Supaya mereka bisa bergerak dengan bebas. Bayangkan kalau musuh ada datang dari sana, dia mau bakal hayat atau mau tarik celana, mau lama-lama dia mati. Jadi mesti aman supaya bergerak dengan ini. Jemaat ini ditekan secara sistematis dan masif. Mereka butuh sesuatu yang dapat membuat bebas mereka bekerja, melayani dan seterusnya. Terus dia kasih tahu, supaya engkau dapat bergerak dengan bebas, pakailah ikat pinggang yang namanya Jemaat, ada banyak orang Kristen merasa dia tinggal dalam kebenaran. Apakah memang begitu? Belum tentu. Kebenaran dalam Alkitab itu ada 3 dimensi. Berapa? 1. Kebenaran dalam Alkitab itu berdimensi legal. Sama-sama. Legalitas, ikut aturan. Semua bentuk pelanggaran terhadap aturan Tuhan tidak mau, Tuhan tidak setuju. Dorang ikut aturan saja masih dicari-cari dia pakai kesalahan. Apalagi langgar aturan. Jemaat, ini macam orang naik motor. Tahu motor? Pernah naik motor? Siapa pakai motor? Siapa punya? Milik sendiri? Solunas? Naik motor kalau ada SIM, STNK, lampu-lampu ada, kaca spion ada, pakai helm. Ada operasi lalu lintas di Poso. Berani pergi? Berani. Tapi coba, SIM tidak ada, STNK tidak ada, lampu-lampu tidak ada, kaca spion tidak ada, tidak pakai helm. Operasi di Poso berani pergi? Kenapa tidak berani? Kenapa? Tapi kan kamu pohon polisi kan? Kalau ada SIM, STNK, lampu-lampu ada, kaca spion ada, semua lengkap-lengkap, operasi lalu lintas di Poso, kita pergi. Sampai di sana polisi nggak tahan, putar kembali. Terus polisi bilang, "Hei, kenapa kau putar kembali?" "Pak, tolong tilang kita." Itu aturan. Di sini ada yang suka langgar-langgar aturan. Di Moria ada. Dia majelis atau jamaat? Kita mau tanya dulu, jemaat. Di Moria gereja jam berapa? Jam berapa? Taruhlah yang jam 9. Ada yang biasa pergi setengah 10, setengah 12. Ikut aturan. Bayangkan ya, masuk kantor, masuk sekolah. Masuk kantor, masuk sekolah rata-rata jam. Kalau masuk jam 7, orang pi jam setengah 7, kan cara jalan mantap tuh. Selamat pagi, apa kabar semua? Cantik-cantik semua, mantap. Itu kalau pergi setengah 7 kan. Coba kalau masuk jam setengah 7, pergi setengah 12. Kan cara jalan saja mengerikan. Kalau orang yang selanggar aturan, kemungkinan untuk tipu itu sangat tinggi. Betul? Betul? Nah, itu. Tolong ikut aturan. Aman toh kalau ikut aturan? Aman kok tidak? Nah itu. Ini di Moria semua ikut aturan? Mau jemaat yang dewasa, jemaat melayani ndak ikut aturan. Suruh semua mesti pakai batik. Dia datang pakai polos. Nah begitu kira-kira. Kedua,
Kebenaran dalam Alkitab itu punya dimensi moral. Sama-sama dimensi moralitas. Moralitas itu kesatuan pikiran, perkataan, perbuatan. Di situ melekat integritas. Kenapa begitu? Karena semua yang kelihatan baik belum tentu dibangun di atas motivasi yang benar. Belum tentu. Jemaah, berdoa itu tutup mata, betul? Apa semua yang tutup mata pasti berdoa? Belum tentu. Jemaat, di pendeta kampung itu ada pasar mingguan. Misalnya satu minggu hari Rabu itu ada hari pasar. Pergi gereja itu baik? Baik. Dari semua yang pergi gereja itu baik. Karena pas hari pasar ada yang kesempatan beli baju merah, rok hijau, sandal kuning. Terus dia mau pakai ke mana? Satu-satunya tempat untuk kasih tunjuk baju merah, rok hijau, sandal adalah semua sudodo manis, dia datang paling terakhir. Belum setengah jam ada di Poso, di sini ada, Muria ada. Dia paham apa coba? Jangan masuk di itu, paham itu bisa bawa sana. Kelihatan pergi gereja, tapi belum tahu. Jemaat, ingat bahwa tidak semua senyum tulus. Kita datang, kita bilang shalom, kita lewat baru separuh. Ada juga begitu. Muria ada, majelis atau jemaat.
Oh tidak? Oh tawar juga. Dia pun tawar mengerikan. Oma, yo sayur berapa? Oma so senang. 3.000 ibu. Hah? 3.000? Boleh 9.000? Kadang-kadang tambah satu kalimat pendek. Boleh 9.000? Oma tanam sendiri juga. Itu kalau kita yang jual kita bilang, ibu bawa gratis saja. Bawa semua gratis. Tawar sayur 3.000 jadi 9.000 padahal turun dari oto baru. Di tangan kanan ada iPhone, tangan kiri ada Samsung, di dalam tas masih ada Nokia. Pakai rantai salib berat 2 kilogram. Tawar sayur 3.000 jadi 9.000 tuh durhaka. Jemaat, mulai besok tawar sayur kebalik dari itu. Tanya itu oma, yuk sayur berapa? 3.000. Maaf oma, boleh 1 3.000? Kalau sampai berani tawar 3.000 dari 1 3.000 hanya 3 kemungkinan. Kemungkinan pertama itu orang punya solidaritas sosial yang cukup mantap, pantas ditiru, pantas dipuji. Tapi kemungkinan yang kedua mungkin makam puji dia. Atau kemungkinan yang ketiga ada gila dia itu. Nah, kita yang tentukan ya, kita di bagian 1, 2 atau 3. Oke, ikat pinggang namanya. Jangan terlalu cepat, pelan-pelan. Ikat pinggang namanya. Ada 2 kata dalam bahasa Indonesia, benar dan betul. Benar dan betul sama kah beda? Beda kah sama? Sama kah beda? Beda kah sama? Sama kah beda? DP tulisan beda, DP arti sama. Benar berarti betul, betul berarti benar. Tapi kalau 2 kata yang sama ini sama-sama diberi awalan ke dan akhiran an, benar akan jadi kebenaran. Betul akan jadi? Masih sama artinya? Beda. Kalau kita mau tanya, kalau hari ini semua ikut ibadah di sini, kebenaran atau kebetulan? Oh kebenaran. Pendeta kira kebetulan, tidak ini kebenaran ya. Kalau Tuhan Yesus mati for kita semua, kebenaran atau kebetulan? Kalau ada surga bagi kita semua, kebenaran atau kebetulan? Mantap. Kalau kita geser sedikit, kalau kita kulit hitam, kebenaran atau kebetulan? Kalau kulit hitam kebenaran atau kebetulan? Saya lihat saudara mulai pecah kongsi ini kalau begini. Kalau orang rambut keriting termasuk kebenaran atau kebetulan? Mulai kacau ini. Kalau kita istri cerewet sekali, bahwa kebenaran atau kebetulan? Oke. Kedua, pakailah alas kaki, pakailah sepatu, pakailah sendal yang DP nama Paulus ingin mengatakan kebenaran dan keadilan tidak boleh dipisahkan. Di mana ada kebenaran, kebetulan, keadilan mesti ada di situ. Bukan kebetulan. Kita ngomong salah sedikit sah. Anak dong suka tersinggung. Lama-lama dong keluar dari garis. Kebenaran dan keadilan seperti satu mata uang dengan 2 sisi yang berbeda. Kenapa? Keadilan itu dibutuhkan untuk apa? Keadilan itu dibutuhkan supaya tuduhan yang dituduhkan kepadamu menjadi palsu. Maksudnya begini. Jemaat Efesus itu jemaat yang kecil. Mereka beribadah. Orang yang tidak percaya Tuhan waktu tahu mereka beribadah, orang bilang begini, manusia ada ibadah, apa itu? Roh apa yang ada naik di dorang itu? Tidak usah balas dengan mereka, tidak usah komentar, lakukan saja sesuatu dengan adil. Jemaat, pernah saudara mengalami orang bicara saudara penamah? Padahal yang dia omong itu tidak betul, pernah? Lalu saudara sibuk klarifikasi di Facebook? Padahal dia ada pakai akun palsu. Saudara sibuk klarifikasi, tidak perlu, lakukan saja sesuatu dengan adil. Contoh keadilan dibutuhkan supaya tuduhan menjadi palsu. Contoh, kita bapak kita sebut bapak kandung, kita istri bapak kita sebut bapak mantu. Kalau kita ambil 100.000 kasih kita bapak kandung, adil
Kalau kita ambil 100.000, kasih bapak. Supaya waktu kasih 100.000 kepada bapak kandung, istri lihat dan istri marah. Papa kenapa ambil duit kasih rumput bapak? Tanpa kita balas, DP bapak yang bilang, jangan marah kau suami, dia juga kasih kita 100.000. Tuduhan di palsu. Jemaat, keadilan itu tidak sekedar satu roti ada 4 orang bagi 4. Tidak sekedar itu juga adil. Tapi bukan sekedar itu saja. Adil itu juga bisa berarti begini. Kalau orang rajin kemudian lebih kaya dari pemalas, adil. Itu adil. Adil juga bisa berarti kalau engkau menuntut hak, laksanakan. Adil. Adil itu juga bisa berarti kalau engkau berdoa dan minta berkat-berkat jasmani, jangan lupa juga minta berkat rohani. Saudara-saudara, kadang-kadang kita terlampau meminta berkat yang jasmani. Padahal jasmani itu ada batasnya. Saya suka satu bagian ketika firman bilang begini, latihan badani itu baik, tapi terbatas. Ibadah itu mengandung janji, baik untuk hidup hari ini maupun untuk kehidupan di zaman yang akan datang. Jangan pikir yang jasmani, rohani juga penting. Yang menyertai kita selanjutnya adalah yang rohani itu dalam kekekalan. Jemaat, saya mau ngomong ulang ini. Beredar di grup-grup WA itu bilang begini, kasih tinggal dia, sudah namanya dia. Beredar di grup WA bilang begini, pada akhirnya semua akan menjadi nol juga. Satu dia bilang begini, so umur 50 tahun, cantik atau tidak cantik sama saja, tidak bisa disembunyikan di balik lipstik dan bedak. Waktu baru umur 20-30 tahun itu yang kita rasa kita pipi ini kinclong. Itu 20-30. So 50 meleleh ini pipi. Meleleh. Kita teman dulu masih SMA. Dia tato Guns N' Roses di sini. Yang ada orang duduk pangku kaki, ada melukis. Gagah. Tinta bagus. Kulit bagus. Woi mantap. Wih. Itu SMA umur 17 tahun. Waktu dia umur 43 tahun dia sakit, kita pergi lihat, kita juga sedih. Itu tato itu bukan seperti orang pangku kaki lagi, sudah seperti orang menyembah itu dia. Mulai karipu tuh turun sudah perlahan-lahan. Hilang. Ibu-ibu, kalau ada yang datang bilang, ibu seumur berapa? Terus ibu bilang 50. Dia sengaja kaget. Hah? 50? Macam 35, jangan percaya. Jangan percaya. Masa umur 50 dapat lihat 35? Nah yang 15 di mana? Kalau ibu jalan yang ibu punya anak perempuan terus ada yang tanya, ibu, yang itu siapa ya? Itu siapa itu? Itu kita punya anak perempuan yang pertama. Dia sengaja kaget. Anak perempuan macam kakak adik, jangan percaya. Masa mama dengan anak macam kakak adik? Mama dengan anak kalau macam kakak adik itu hanya 2 kemungkinan. Kemungkinan pertama dia punya anak nona muka terlalu tua, jadi DP mama itu beda tipis sekali. Atau kemungkinan yang kedua DP mama mungkin menikah terlalu muda, umur 5 tahun sudah nikah. 50 cantik atau tidak cantik. Umur 60 tahun ada jabatan atau tidak ada jabatan sama saja. Khusus pensiun. Rata-rata ASN, TNI, Polri, perusahaan-perusahaan itu kan kasih pensiun orang di sekitar umur 60 kan. Yang kita masih aktif itu kita datang orang bilang siap laksanakan hormat lanjutan. Aktif. So pensiun mau pergi terima pensiun di kantor apa begitu.
Anak kecil yang baru honor 3 bulan lihat orang dari jauh, baru dia bilang, Pak Tual, asam urat. Macam mau bunuh dia itu. Hei. So pensiun, saya lihat di beberapa kantor, mungkin di sekitar sini tidak ya, di sini tidak aja. Tidak ada. Saya lihat di beberapa kantor itu orang so pensiun, hari-hari Jumat begitu duduk di rumah, dia pemalas, pergi kantor dulu, lihat anak-anak dulu di kantor. Pikir dorang mau terima kita macam dulu. Lihat kita baru sampai halaman, turun motor otot, dorang baku lihat dari kamar, dorang bilang, kenapa? Setan. Wih, Mik. Jabatan pun akan selesai. Umur 70 tahun. Rumah besar atau rumah kecil sama saja. Apalagi rumah tingkat. Kok supaki tong kamu dari lantai 2 begini mau. Nggak jadi. Naik ini susah. Umur 80 tahun, kalau Tuhan izinkan orang umur panjang 80 tahun, bahkan kaya atau miskin pun sama saja. Nggak mungkin lagi beli daging babi 2 kilo makan sendiri, nggak mungkin. Kolesterol, asam urat, diabetes, darah tinggi, gigi tidak ada. Orang lain masih kunyah, kita bukan kunyah, kita macam mall. Mall dia perasa suami. Jadi jangan yang jasmani saja, ingat juga yang rohani. Ini kaum bapak don juga, kaum bapak, tolong jangan hanya ikut beda rumah, jangan hanya ikut untuk kerja bakti, jangan lupa ikut ibadah juga. Bapak-bapak ini, kenapa ini hari yang ibadah di sini lebih banyak mama-mama daripada bapak-bapak? Ini mama janda semua. Ada laki-laki yang masih pacaran itu rajin sekali ke gereja antar DP nona. Menikah dia tapi gereja lagi. Pendeta bilang, Bapak, kenapa tidak ke gereja bawa istri? Terus saya bilang, pendeta, waktu pendeta kasih nikah kita dengan ibu, orang 2 telah menjadi 1. Jadi kalau istri so pergi sama jauh kita tuh. Memangnya kalau istri so makan sama dengan suami so makan? Kita bilang di mana-mana, masuk surga itu macam pergi di WC. Tahu WC? Tidak bisa diwakilkan. Masing-masing akan pergi sendiri. Tidak mungkin kita tanya, kakak, yo, kemana? WC, titip. Enggak. Masing-masing. Ini ibu-ibu juga sama. Ibu-ibu, cantik-cantik beli sepatu baru online, pergi gereja jalan sendiri. Pendeta bilang, ibu, kenapa sendiri? Mana suami? Pendeta, tahu sendiri. So tahu dia begini, kenapa ame resiko? Oke, sudah ikat pinggang penama. Baju sirah penama. Apa? Baju sirah penama terus kita baju sirah keadilan, bukan sepatu. Ketiga, pakailah sepatu, pakailah alas kaki. Dari tadi baju sirah yang keadilan. Pakailah sepatu alas kaki yang dia punya nama kerelaan. Sama-sama. Memang kalau bikin apa-apa tidak rela tuh tidak bisa. Mesti rela. Jemaat, pernah putus cinta? Ulang-ulang? Saya prihatin.
Orang kalau putus cinta dan tidak segera rela, tidak move on, sudah dia bisa sakit hati dari tamat SMA sampai mati. Karena nanti itu nyong kasih naik foto dengan dia punya tante, kita yang tersinggung. Kita capture itu foto, lingkar merah di itu tante pakai kepala begini, anak panah merah di DP mata. Messenger itu laki-laki bertanya, siapa dia? Wih, siapa? Memberi persembahan juga mesti jemaat. Saya bayangkan persembahan itu harus siap babai, doakan babai, taruh babai di dalam amplop baru bawa pergi gereja. Pernah salah kasih atau tidak? Pernah atau tidak? Pernah atau tidak? Rencana 2 kicik padahal besar yang masuk. Pernah? Pernahkah tidak? Rasa bagaimana itu? Wih, tersiksa ini batin. Pendeta Yandi ini pernah alami satu kali. Wih, mengerikan itu hak. Pendeta ini tuh, pendeta pergi ke satu tempat, naik pesawat, pas turun, kan pesawat agak delay, pas turun harus langsung pimpin ibadah. Jadi pendeta-pendeta selalu, Pak Pendeta, kita nggak bisa ke penginapan langsung ini, ada toga pakai. Wah, sudah naik. Pimpin sampai persembahan, pendeta ambil, isi. So habis semua duduk minum kopi, pendeta rasa ada sesuatu di sini. Apa ini? Ada kertas. Apa itu? Bukan kata di persembahan kita so isi. Coba angka keluar. Ini persembahan yang harus isi. Lah tadi kita isi apa? Baru pendeta sadar ternyata yang tadi pendeta isi itu boarding pass. Ada tulis nama lengkap. Memalukan ini, memalukan. Wih, jemaat pernah ke gereja bawa persembahan? Pernah singgah di kios? Itu singgah untuk apa? Tukar kasih besar atau kasih kecil? Itu orang nih memang kalau tidak rela tidak bisa, mesti rela toh. Ada yang dia isi di persembahan dia lipat, dia taruh. Terus pendeta bilang, Bapak, kenapa isi persembahan sampai ramas dia begini? Dia bilang, pendeta, kalau tangan kanan memberi, tangan kiri tidak perlu tahu. Pendeta bilang batu, tapi pendeta tahu. Dia bilang, pendeta tahu apa? 1000. Makanya begini. Kalau 100 tidak mungkin begini, tidak mungkin. So begini lagi pakai sengaja batok. Mesti rela. 1, 2, 3. Lebih kuat. Jemaat. Tapi bukan itu yang Paulus maksud. Dia masuk lebih sedikit. Kerelaan memberitakan Injil damai sejahtera. 1, 2, 3. Masih banyak jemaat pikir pemberitaan Injil itu tugas pendeta, penatua, diaken, guru sekolah minggu. Separuh jemaat pikir yang penting pergi gereja. Yang penting ada di gereja. Ini tugas-tugas kita harus dilaksanakan dengan itu tentara-tentara Romawi kalau pakai dalam sepatu mau masuk itu sungai ka inja duri ka masuk. Jemaat, Injil itu berita pembebasan. Sama-sama, Injil itu apa? Berita pembebasan. Bukan berita bikin takut. Semua bikin takut itu anak-anak. Injil itu pembebasan. Supaya orang bisa semakin mau hidup. Masih banyak orang, masih banyak gereja suka kasih takut orang. Mau pasca, dorang pergi kampung-kampung putar film neraka. Yang nonton, neraka. Pendeta neraka, saya bilang, pendeta tidak pusing dengan neraka. Kenapa pendeta? Karena kita masuk surga. Ya tapi minimal pendeta mesti tahu. Saya tidak tahu tidak apa-apa. Kenapa?
Karena kalau kita harus masuk surga, bukan karena takut hukuman di neraka, tapi karena Tuhan Yesus mati bagi kita. Jemaat, Pendeta Yandi kalau melayani ke rumah sakit ada oma-oma sakit, pendeta bilang, "Oma, orang berdoa, Oma." Iya. Ini orang udah suka tertawa orang tua ini, nggak boleh. Oma orang berdoa, ya pendeta doa habis oma so mati, tapi oma mati masuk surga. Terus dia bilang, pendeta jelaskan sedikit, terus dia bilang begini, mati sekarang atau besok sama saja pendeta. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Bahkan di lorong-lorong kematian pun dia siap menerima. Supaya kalau ada anak muda satu datang bilang saya, pendeta, yuk kita rasa kita manusia paling berdosa di dunia. Kita akan bilang, adek, pendeta juga orang berdosa. Tapi adek jangan takut. Kasih Tuhan lebih besar dari orang dua pakai salah. Bayangkan kalau anak muda ini datang kasih tahu, pendeta Yandi, kita rasa kita ini manusia paling berdosa. Terus kita bilang, iya, kita lihat engkau punya muka-muka berdosa ini, kita tulis. Engkau kalau tidak bertobat, kaki tangan akan patah buang semua. Itu semua akan... Berita apa bikin takut begitu? Jemaat, kalau orang baca perjanjian lama dia bilang, celakalah, 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 celakalah. Tapi waktu berita Tuhan Yesus datang, Tuhan Yesus dilahirkan, dia melayani, dia mati, dia bangkit naik ke surga, Roh Kudus dicurahkan, kita tidak temukan celakalah. Dia bilang begini, jangan takut, jangan takut, jangan takut, jangan takut. Ada masalah tapi jangan takut. Saudara punya masalah? Tidak usah omong. Kita lihat ya, ini muka masalah semua. Masalah ialah kesenjangan antara harapan dan kenyataan. Harapan menikah umur 28, kenyataan 32. Harapan menikah dengan dia, kenyataan dia nikah dengan kita peteman. Banyak masalah, jangan takut. Jemaat, jemaat. Dengarin. Injil berita pembebasan. Saya mau tanya dong, ibu-ibu. Kasih makan anak umur 2 tahun susah atau gampang? Susah atau gampang? Susah kan? Itu anak lari-lari dia mama kejar. Setengah jam terus dia bilang, ini anak tidak bisa mengerti orang tua sedikit. Anak umur 2 tahun suruh mengerti DP mama yang 40. Ibu-ibu, kalau anak ndak mau makan, kasih tahu dia bye-bye, jangan bikin takut. Kasih tahu dia, adek, ayo makan sayang, biar sehat, ayo sayang. Ini anak ndak mau makan, dia bilang, makan itu ada om. Terus itu om datang. Di sini ada om suka kasih takut anak. Besok orang tua itu anak sebesar, dia kasih takut kembali kita. Apa yang saudara tidak mau orang perbuat kepadamu, jangan coba-coba perbuat kepada mereka. Amin toh? Jemaat, malam-malam kalau anak tidak bisa tidur, jangan kasih takut dia. Omong bye-bye, adek, ayo bobo, biar bangun pagi ya sayang, ayo bobo. Adek belum bobo, papa mama bobo duluan. Jadi bobo. Kasih tahu dia baik. Ini anak ndak mau tidur, DP papa mama sepakat kasih mati lampu. Lampu semati dia papa keluar dari pintu belakang menuju jendela kamar. Terus dengan yakin DP papa sengaja garuk jendela. DP mama sengaja kaget. Hah? Om ada sobobo. Ada begitu di sini. Siapa bapak mama itu? Coba angkat. Ini keluarga tipu. Jemaat. Injil itu ada 2. Ada berapa? 2 kalau pakai bahasa Indonesia. 2. Pakai bahasa Inggris baru? Pakai bahasa Poso? Pakai bahasa Mandarin?
Itu pendeta hanya tanya, kita juga tidak tahu. Injil itu ada dua. Satu, mati masuk sorga. Sama-sama, 1, 2, 3. Untuk apa badan bagus-bagus, pakaian ketat-ketat, hidup kaya raya, mati masuk neraka. Kurus-kurus, susah-susah, lemah-lemah, mati masuk sorga. Mana yang baik? Badan bagus-bagus, pakaian ketat-ketat, hidup kaya raya, mati masuk neraka. Kurus-kurus, susah-susah, mati masuk sorga. Mana yang baik? Mana yang baik? Dua-dua tidak baik. Yang baik itu badan bagus-bagus, pakaian ketat-ketat, hidup kaya raya, mati masuk sorga. Orang saja yang Tuhan baru kasih sedikit kepercayaan langsung lupa Tuhan. Dulu belum ada kios, tiap hari berdoa keliling semua gereja GKST dan semuanya yang ada di Poso. Setelah dapat kios, hari Minggu tidak gereja lagi. Terus pendeta bilang, apa tidak ke gereja? Apa mau jaga kios pendeta? Ada begitu di sini? Dia pakai kios nama apa itu? Kios Haleluya. Ada juga dulu yang masih honor itu. Berdoa kiri kanan minta diangkat. Kalau Tuhan berkenan tes kali ini kita lulus. Ini tes terakhir. Lulus bikin syukuran di rumah. Sampai gaji pertama semua untuk Tuhan. Kedua, ketiga sampai hari ini yang sunyi anda lagi. Jemaat. Dengar. Kalau sebentar pulang dari sini. Pendeta kasih kita doi satu orang 100.000. Senang kok tidak? Cerita orang atau tidak? Pasti cerita dengan ekspresif malah. Kau rugi tidak ikut ibadah. Apa? Itu pendeta yang kepala botak kasih kita doi. Apa sudah cerita? Sekarang kita mau tanya, Tuhan Yesus mati for kita, itu lebih mahal 100.000 atau lebih murah dari 100.000? Lebih mahal atau lebih murah? Yakin lebih mahal? Secerita orang. Secerita. Dapat pulsa kiriman 10.000, semua dunia tahu, dunia nyata, dunia maya, dunia gaib, dunia lain semua tahu. Pulsa masuk dia capture terus dia muat di Facebook, dia bilang terima kasih. Pulsa so masuk. Besok lagi nih. Tapi Tuhan Yesus mati bagi kita, tidak berani dia cerita orang. Bilang aduh orang tersinggung. Jemaat. Siapa yang tertawa terakhir? Jemaat. Kenapa jiwa penting? Dengar, kenapa jiwa penting? Tuhan Yesus datang, dia tidak tanya ada berapa gereja kita bangun. Dia tidak tanya berapa kali kita pimpin pujian pakai baju tulis hut cara sampah. Berapa lama orang jadi panitia? Dia tanya ada berapa jiwa orang bawa kepada Tuhan. Berapa harga satu jiwa? Dengar, satu waktu Tuhan Yesus kasih tinggal ribuan orang yang baru mengalami mujizat. Tuhan Yesus memberi makan 5.000 laki-laki, belum termasuk perempuan dan anak-anak. Hanya pakai dua apa? Ikan air di ini anak 2 ikan dan 5 lebih berapa bakul? 12. Bayangkan lebih hanya 5 roti 2 ikan lebih 12 bakul. Mungkin tidak ada yang babungkus muka. Tuhan kasih tengah dong di situ. Tuhan pergi ke Gerasa. Di Gerasa Tuhan hanya ketemu satu orang yang rasukan legion. Kerasukan legion berarti dia kerasukan roh jahat kira-kira 6.000 roh jahat. Berapa ribu? Kita teman majelis satu roh jahat di DP otak kita pusing. Ini 6.000. Ini orang terlalu jahat. Bagi orang lain dia jahat, bagi dia pendiri dia pukul-pukul dia pendiri, dia tinggal di kuburan sana. Bagi beberapa orang manusia seperti itu lebih baik mati. Tapi Tuhan Yesus tidak. Tuhan Yesus datang. Waktu Tuhan Yesus mau turun dari perahu, roh jahat itu bilang begini, hei Yesus, anak Allah yang hidup, apa urusanmu dengan kami? Ternyata
Roh jahat juga kenal nama Yesus. Kalau orang Kristen hanya sekedar kenal nama Yesus, kita belum terlalu lebih hebat dari roh jahat. Roh jahat itu meminta. Biarkan, karena Injil Markus mencatat di daerah itu ada penjaga babi, ada menjaga babi kira-kira berapa? 2000 ekor babi mati. Ada 2000 ekor babi. Roh jahat itu meminta, biarkanlah kami masuk ke babi-babi itu. Tuhan Yesus biarkan. Roh jahat itu masuk ke babi-babi itu dan matilah 2000 ekor babi. Orang-orang kehilangan pekerjaan. Mereka kasih tahu orang di kampung dan datang usir Yesus. Pertanyaannya, apa Tuhan Yesus tega buat orang kehilangan pekerjaan? Jawabannya tidak. Bahkan tidak sama sekali. Lalu kenapa Tuhan Yesus biarkan ada 2000 ekor babi mati? Jawabannya begini. Dalam struktur budaya Yahudi, babi itu haram. Orang Yahudi tidak makan daging babi. Tapi yang haram bisa dipelihara 2000 ekor. Sementara ada satu jiwa hampir binasa, orang biarkan. Itu yang Tuhan Yesus mati. Alangkah lebih baiknya ada 2000 ekor babi mati daripada ada satu jiwa binasa. Sekarang coba hitung. Kalau babi satu ekor 4 juta. Kali 2000. 4 juta kali 2000. Coba yang sekolah angkat tangan. Oh, ini sudah lulus semua. 4 juta kali 2000. 8M. M itu apa? Bukan menobe. 8 miliar harga 1 jiwa, paling tidak dalam konteks itu. Harga 1 jiwa. Saya mau tanya, Moria pernah alokasikan 8M untuk pekabaran Injil? Itu pentingnya. Siapakah orang gila itu? Ya kemungkinan kita pe suami, kita pe istri, kita pe ipar. Ya tuh, pergi ke staf, mati masuk surga. Itu pertama. Kedua, Injil itu yang kedua. Satu tadi mati masuk surga. Injil yang kedua itu begini. Sebelum yang kedua, kita cerita kita punya pengalaman pekabaran Injil. Saya suka cerita di mana-mana, banyak, tapi ini 2 yang biasa saya cerita. Satu waktu pendeta yang pulang pelayanan dari Atambua, perbatasan Timor Leste, naik bis malam. Bukan nama bis malam, itu bis jalan malam, tapi dia nama bukan bis malam. Duduk di samping satu laki-laki. Kami 2 umur mungkin sama lah, tapi saya lebih ini anak. Nah ini bis ini lari ini luar biasa. Wih, orang tidak bisa tidur. Terus kita bilang dia begini. Kira-kira kalau ini bis celaka, mati, yakin masuk surga atau tidak? Dia bilang, oh sembarang saja. Kita tahu dia takut sekarang. Terus pendeta bilang begini, kakak, kita dulu begitu, takut, mati mau kemana? Tapi waktu kita tahu Tuhan Yesus lahir untuk kita, mati untuk kita, bangkit untuk kita, naik ke surga untuk kita. Sekarang kita yakin, mati dimanapun, kapanpun, dengan cara apapun, kita yakin pasti masuk surga. Kenapa kok bisa yakin begitu? Aduh, orang semua orang berdosa. Kalau Tuhan tidak menebus kita, dia tidak perkenankan surga bagi kita, bagaimana? Untung, aduh terima kasih, boleh berdoa for kita. Kami 2 berdoa di atas bis. Begitulah pekabaran Injil. Pertama. Kedua, saya pulang melayani dari satu daerah namanya Kaineno. Mau pergi ke satu tempat kelahiran saya namanya Soe. Sebut harus pakai tekanan. Soe, sama-sama. Artinya timba, bukan soe. Soe, apa? Itu artinya timba. Kalau soe, dari bikin siapa? Jadi soe. Itu tempat itu berbatasan dengan satu daerah yang cukup rawan. Ada perampok-perampok di situ. Ada satu nona, dia tunggu di satu pusat kecamatan. Dia juga mau pulang ke Soe. Tapi hari kira-kira 6:30 malam, dia kerja di Plan Internasional dan dia ada acara di situ, mau pulang dia takut jalan sendiri.
Dia tunggu dan tiba-tiba dia dengar ada bunyi motor menuju dia dan itu kita. Bukan boy, kita. Pas sampai di depan begitu mungkin dia tahu kita lewat toh. Dia lompat ke tengah jalan, dia bilang begini, "Kak." Kita dalam hati, "Kamu." Ini karena malam, makanya dia bilang. Kalau siang pasti dia bilang. Tapi sudahlah, manfaatkan malam itu. Waktu dia bilang, "Kak," terus kita bilang, "Iya, Dek." Biar pekabaran Injil dimulai dari persahabatan. Ini ada dong ini. "Kak, iya, Dek. Kakak mau ke Soe." Iya mau ke Soe. Boleh sama-sama? Kita bilang, "Kenapa tidak?" Maka orang dua sama-sama, tapi motor masing-masing toh. Kita di bagian kiri, dia agak di tengah. 3 kilometer jalan ke sana, ada orang bawa motor lari kencang, serempet dia dari belakang. Dia kaget, dia marah. Itu orang hilang di sana. Kita tahu dia marah. Terus pendeta bilang begini, "Non, kira-kira itu manusia itu dia celaka mati masuk surga atau tidak?" Dia bilang macam begitu tuh, tidak masuk itu, dia tidak masuk itu. Terus kita bilang begini, "Tapi kalau nona yang celaka mati, yakin masuk surga?" Terus dia bilang, "Tidak tahu." Kita klaim semua orang masuk neraka, kita sendiri tidak yakin. Terus kita tahu dia punya, kita bilang begini, "Nona, kakak juga dulu begitu. Kakak takut. Tapi waktu kakak tahu Tuhan lahir untuk kita, mati untuk kita, naik ke surga untuk kita, bangkit untuk kita. Sekarang kita yakin, mati dimanapun, kapanpun, dengan cara apapun. Kita yakin pasti masuk surga." Dia bilang, "Kakak bisa yakin?" Aduh, Non. Orang semua ini orang berdosa. Orang mungkin lihat, orang seperti orang baik sekali. Di luar, tapi belum tentu di dalam orang ada baik-baik. Berdoa, untung baik Tuhan menebus kita. Dia bilang, "Aduh, terima kasih. Kakak boleh berdoa buat kita?" Kenapa tidak? Orang dua berdoa di atas motor sambil jalan. Tapi orang dua tidak tutup mata. Barani orang dua tutup mata. Sele. Nah, itu dilakukan. Amin kan? Nah, itu pertama, mati masuk. Tapi Injil yang kedua begini. Jemaat, surga lebih baik atau dunia lebih baik? Yakin surga lebih baik? Mantap. Amin. Surga lebih baik dari dunia, mantap. Kalau begitu siapa mau pergi sekarang? Ada yang mau pergi? Itu mau pergi. Ada masalah dengan petugas koperasi? Oke, makasih, mantap. Oke ya. Banyak orang belum mau pergi karena belum waktu Tuhan toh. Belum. Tapi Tuhan Yesus ajar satu doa yang mantap. Kita belum pergi ke surga karena belum waktu Tuhan. Tapi jadilah kehendakmu di bumi. Seperti di. Datanglah kerajaan. Kerajaan itu pemerintahan. Pemerintahan Allah berlaku di dunia. Ada kasih atau tidak? Ada atau tidak? Ada keadilan? Ada keberpihakan? Ada sukacita? Kebodohan masih ada? Tuhan kita pintar atau bodoh? Kenapa dia anak-anak bodoh? Situ. Nah, jadi di dunia ini tolong laksanakan bagian kita dengan baik. Amin. Karena kita masih di dunia. Betul. Oke. Ikat pinggang penama. 1, 2, 3. Baju sirah.
sepatu. Terus dia bilang, pakailah perisai yang dia bernama iman. Apa? Jemaat. Perisai dulu itu ada 2. Ada berapa? 1. Perisai kecil taruh di tangan untuk perkelahian pakai pedang 1 lawan 1. Ada perisai yang kedua itu lebih besar. Orang dulu kalau perang pakai anak panah, itu anak panah bukan sekedar tajam. Waktu mau panah, dorang celup dulu di ter panas, terus bakar. Baru panah datang 100-200 anak panah, mau pakai yang kecil kok langsung mati gitu, langsung mati. Jadi mesti pakai yang besar macam tudung saji itu baru. Pakailah perisai yang DP nama apa? Perisai penama apa? Jemaat. Hafal, ikut yang pendeta bilang. Iman ialah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Oke, dengar. Dasar. Dasar itu fondasi. Dasar itu apa? Tahu fondasi? Pernah lihat fondasi? Di mana? Siapa perumah? Teori tentang fondasi itu ringan saja. Fondasi kuat, bangunan kuat. Fondasi miring, bangunan fondasi. Dari apa? Harapan. Harapan itu apa? Cita-cita, idealisme masa depan, visi. Saudara mau jadi Bupati Poso tahun 2080, silakan. Itu visi, itu cita-cita. Saudara mau jadi orang paling kaya di Indonesia, silakan, itu cita-cita. Yang ibu-ibu, yang nona-nona mau jadi wanita tercantik CRT, silakan. Itu cita-cita. Yang membedakan kita adalah kita meletakkan dia di atas dasar apa. Karena orang tidak beriman pun kepingin menjadi Bupati Poso periode 2080. Dia juga ingin menjadi orang terkaya se-Indonesia. Dan dia kalau perempuan ingin menjadi wanita tercantik kamu sudah ini. Yang membedakan itu adalah kita taruh di atas dasar. Kedua, bukti. Bukti dari yang kelihatan atau tidak kelihatan? Kelihatan atau tidak kelihatan? Tidak. Bagaimana menjelaskannya? Dengar. Arsitek. Tahu arsitek? Di sini ada arsitek. Nama siapa dia? Mau minta tolong. Arsitek, kalau dia mau gambar satu bangunan, sudah kelihatan atau belum? Dia taruh dulu di kepala. Berapa lantai? Ruangan ada berapa? Pintu di mana? Tangga di mana? Segala macam dia taruh di sini. Kelihatan atau tidak? Dari yang tidak kelihatan itu dia gambar di satu kertas putih. Mulai kelihatan? Setelah kelihatan, baru di kertas itu udah mulai lihat orang bangun satu gedung. Setelah gedung sudah bagus, itu gereja sudah bangun habis. Kalau gereja sudah bagus itu kan orang suka foto-foto di muka toh. Yang foto-foto di muka gereja dia tahu titik-titik terkuat dari itu bangunan? Ada? Tahu? Siapa yang paling tahu? Yang gambar dan yang mengerjakan. Dan dengan ringan sekali Alkitab mengatakan, kamu adalah gambar dan rupa Allah. Letakkanlah semua di atas itu. Kalau ada oto jalan dari sini ke Palu, terbalik di jalan, tinggal 2 orang yang selamat, 1 orang beriman, 1 tidak beriman. Yang beriman akan bilang, untung Tuhan saya selamat. Yang tidak beriman akan bilang, untung tadi saya lompat cepat-cepat. Di satu peristiwa yang sama. Iman, pakailah perisai yang dia penama. Menama. Iman, iman. Jemaat. Iman itu dengar. Cinta membuat orang bisa melangkah melewati batas. Tapi iman membuat yang tidak mungkin menjadi mungkin. Bagus itu kalimat. Bikin status.
Cinta itu bisa buat orang melangkah melewati batas, tapi iman membuat yang tidak mungkin menjadi. Oke, saudara tahu kenapa iman dibutuhkan? Karena ada banyak hal tidak kita duga. Kita boleh rencana begini, bisa saja berubah. Baru duduk cerita sama-sama, bangun pagi buka handphone, ada yang bilang, aduh, suka kemudian dah. Dia supigi. Pergi mana? Palu. Ada banyak. Manusia ini kan berubah-berubah toh. Ada bangun tidur dia bisa, ibu-ibu tuh bisa semangat sekali. Shalom, selamat pagi sayang, apa kabar? Itu bagus. Besok mungkin karena pengaruh vaksin atau apa dia bangun dia solai. Muka asam kita bilang, ibu kenapa ndak seperti kamu? Kau tanya apa? Kalau tanpa iman, aduh, iman. 1, 2, 3. So 4. Ada banyak. Tidak khotbah sedikit. Lama ini khotbah. Biar benar-benar saudara lapar. Tadi ada seksi konsumsi di mana? Tidak tahu itu ibu dong ada ikut ibadah atau tidak? Yang seksi konsumsi. Ada atau tidak? Di mana itu dia? Oh bagus. Oh yang bikin cucur itu. Penting ikut ibadah. Yang tidak ikut ibadah, Bapak ada yang Maria, ada yang Marta. Ikut ibadah. Oke. 3 pinggang penama. Lu jangan cepat-cepat. Ikat pinggang. Baju sirah. Sepatu. Perisai. Terus dia bilang, pakailah ketopong. Ketopong itu helm. Masker. Bukan masker bengkoang. Ini pelindung kepala. Terbuat dari plat. Baja kasih keluar mata sama dia. Untuk melindungi kepala. DP nama keselamatan. Dia nasihat itu jemaat. Orang mau bikin susah kamu kecil. Penindasan terhadap kamu dimulai secara sistematik dan masif. Tapi kalau hari ini kamu masih boleh berdiri, itu karena keselamatan yang Tuhan berikan atas kamu. Taruh itu di kepala. Jemaat, orang-orang pekabaran Injil bilang begini, dosa itu apa? Dosa itu melanggar kehendak Allah. Betul? Satu hari langgar kehendak Allah berapa kali? Banyak atau sedikit? Bisa hitung atau tidak? Sendiri buat sendiri tidak bisa hitung. Tapi orang pekabaran Injil bilang begini, coba kalau satu hari orang bikin dosa 3 saja. 3 saja. Dosa pikiran 1, dosa perkataan 1, dosa perbuatan 1. Kalau satu hari 3, 1 bulan berapa? 3 kali 30 hari? 90. Kalau 1 bulan 90, 1 tahun berapa? 90 kali 12 bulan. 1080. Taruhlah 1000. Satu hari 3, 1 bulan 90, 1 tahun 1000. Coba kali dengan umur masing-masing. Pendeta Yandi umur 47 tahun. Kalau kali 1000. Kali 1000. Indonesia mau maju ke mana kalau ketua begini? 1000 kali 47. 47.000. Dengan 47.000 pendeta Yandi masuk surga. Adik sayang, umur berapa sayang? 12 kali 1000. Dan 12.000 pi surga. Jangan tanya yang solebe tua. Ngeri. Itu 1 hari 3, apalagi kalau 1 hari tidak bisa hitung. Jadi kalau kita masih selamat, itu karena apa? Keselamatan yang Tuhan berikan orang kita. Dia bilang taruh di kepala. Memang itu rambut baru pulang dari salon. Tapi jangan lupa ketopong keselamatan. Amin toh? Ada pi salon? Jemaat.
Ikat pinggang penama. Baju sirah. Sepatu. Perisai. Helm. Lima alat yang pertama itu kelengkapan bertahan. Kelengkapan apa? Jemaat, suka menonton sepak bola? Real Madrid atau Barcelona? Real atau Barca? Real atau Barca? Real atau Barca? Real itu boleh hebat-hebat begitu, tapi kalau bermain hanya bertahan, nanti lawan Tentena juga kalah. Yang harus dia lakukan adalah menyerang supaya memenangkan pertarungan. Karena itu Paulus sampaikan 2 senjata. Berapa senjata? 1. Kenapa lihat saya? 1. Firman. Sama-sama. Firman-Mu. Tidak tahu ini lagu? Giza. Sudah. Firman. Dia gambarkan begini. Firman itu seperti pedang bermata 2. Dia iris ke sana tapi iris juga ke sini. Dia mau kasih tahu. Kalau berani ikuti firman untuk orang lain, jangan lupa ikuti firman untuk diri sendiri. Kadang-kadang orang terlalu sibuk kutip firman untuk orang lain, kasih salah semua orang. Lupa firman bagi diri. Jangan sampai habis pendetaian di khotbah ada yang datang dengan pendeta. Yuk, khotbah tadi pas. Pas dengan dia. Dengan tidak pas. Dengan kita itu firman sampai dia serong begini baru dia lewat. Jemaat. Firman itu seperti cermin. Seperti apa? Tahu cermin? Pernah pakai cermin? Di cermin itu kan pertama orang datang kan hanya begini. Waktu lihat begini, aduh ini alis. Makin banyak baca cermin, makin rapi DP hidup kan? Tidak mungkin dia datang bercermin, lihat ada tai di sini terus dia bilang, kaseteng ada biar. Karena dia ada kotor itu dia bersihkan tuh. Jemaat, tapi mesti hati-hati. Karena sama-sama kaca. Satu dia nama cermin, tapi satu dia nama kaca spion. Tahu kaca spion? Kalau cermin lebih banyak lihat apa? Diri sendiri. Kalau cermin, kaca spion, kita di sini lebih banyak pakai cermin atau kaca spion? Kaca spion itu kan dia cara lihat kan kiri kanan. Orang yang terlalu banyak pakai kaca spion itu orang lain yang beli kulkas dia yang kedinginan di rumah. Lama-lama dia membeku. Orang lain yang beli motor dia yang tidak tidur di rumah dia bilang DP istri, "Mama, yuk coba cek dulu." Apa? Dia kredit cash. Di sini nih ada yang suka kepo-kepo deh orang. Cek orang pemotor begitu ada. Dia ada di sini. Dia paham apa? Jemaat. Ini penting untuk kita. Saya kasih sedikit pengajaran karena ini khotbah pengajaran juga saya mau kasih tahu. Yang sudah baca Alkitab kasih tuntas angkat tangan dari Kejadian sampai Wahyu, angkat tangan. Wah, mantap. Kita tanya ini karena biasa kita tanya itu tidak sampai 1% dari yang hadir baca. Yang menarik saya mau kasih tahu. Yang so baca kasih habis saja belum tentu mengerti. Apalagi baca Alkitab malas tapi semua punya status dia baca. Terus dia tersinggung. Sudah tersinggung lagi dia teruskan. Coba baca itu manusia status ada omong-omong kita. Padahal ada dia nama. Jemaat. Ini
Pendeta ini kalau ke rumah jemaat kadang-kadang dia tidak bawa Alkitab. Sampai terus pendeta bilang, Bapak, coba ambil Alkitab. Dia ke belakang itu lama sekali baru datang. Dia datang bawa satu Alkitab. Dia fama manobe tapi di Alkitab tulis manopo. Ini kemungkinan besar pinjam. Ini pinjam. Ini pinjam ini. Yang menarik, Alkitab tidak ada tapi motor dua. Kalau Alkitab tidak beli tapi motor dua, kemungkinan hanya dua. Pertama, Alkitab lebih mahal dari, sampai tidak bisa beli Alkitab tapi bisa beli motor dua. Atau kemungkinan yang kedua, dia so hafal kas habis Alkitab. Untuk apa beli kalau so hafal tuh? Jemaat, kita mau kasih tahu rumus. Alkitab itu kalau baca pertama mesti paham kronologi. Sama-sama. Kronologi Alkitab itu ada 5 bagian. 1, penciptaan alam semesta dan isinya, kejatuhan manusia dalam dosa, rencana penyelamatan Allah, kedatangan Yesus, janji untuk hidup yang kekal. Siapa yang baca Alkitab harus tahu dia baca di kronologi mana. Kalau tidak, dia akan menemukan banyak ayat yang sepertinya bertolak belakang satu dengan lain. Ada ayat bilang, celakalah kami yang bangun pagi-pagi campur minuman keras. Ada ayat bilang, tambahkan sedikit untuk membantu pencernaan. Mau pakai yang mana? Mau pakai yang mana? Pakai yang mana? Akhirnya dia berkhotbah menurut dia kebutuhan, bukan Alkitab pun kebutuhan. Kalau dia tidak suka minum, pasti dia pakai yang celakalah. Kalau dia suka minum, dia bilang, ada bilang tambah. Jadi mesti tahu kronologi mana. Alkitab itu terlalu luas, masuk mesti pakai pedoman. Pedoman itu namanya kronologi. Kedua, isi Alkitab. Isi Alkitab itu ada 2. Satu berisi informasi, sama-sama. Yang kedua berisi ajaran. Apa? Gereja jadi rusak ini karena orang bikin informasi jadi ajaran. Yesus punya murid ada 12. Informasi. Supaya kalau nanti Moria pilih penatua 13, jangan ada yang protes. Yesus punya saja 12, kamu Moria mau 13? Mau lebih dari Tuhan? Ini Tuhan Yesus itu dibaptis di Sungai Yordan. Informasi, bukan ajaran. Tidak usah jual rumah, jual sawah, jual tanah hanya untuk dibaptis ulang di Yordan sana. Tidak usah. Salomo punya istri 700, gundik 300. 700 sama 300. Saya yakin nama separuh dia tidak tahu tuh. Pasti lewat baru dia bilang, kau nama siapa dulu, nama siapa? 1000. Kalau satu hari dia dengan satu orang dari istri-istrinya, dia butuh kurang lebih 3 tahun baru putar kembali sampai istri pertama. Itu dia sampai so pemilu berikut. Tapi pasti dia lolos itu. Satu TPS dia punya semua. Mulai dari KPPS sampai yang penjaga semua itu dia punya semua itu. Pasti lolos itu. Baru itu nona cantik-cantik semua. Anak-anak para raja. Salah satunya putri Firaun. Cantik-cantik semua. Bukan macam nona-nona dari ini gagah-gagah semua. Koma, informasi. Bukan ajaran. Jangan sampai tak kali mau kawin 2 dia bilang, kenapa Salomo boleh 700 kita baru mau 2 kamu? Begitu baca kitab suci. Sudah. Jemaat, baca kitab suci, baca Alkitab itu butuh CINT. Kadang-kadang kita kalau tidak dengan cinta tidak bisa selesaikan baca. Tapi kalau dengan cinta dan suka, misalnya malam-malam dorang nonton Ikatan Cinta, itu mau sampai jam 2 subuh mata tetap begini.
Tapi kalau baca Alkitab, hari ini mari kita sama-sama membaca Kejadian pasal 2. Jemaat, di sini ada yang susah tidur? Ada? Betul-betul susah tidur? Kasih Alkitab suruh baca. Masuk 2 pasal jatuh dia. Ikat pinggang penama. Baju sirah. Sepatu. Perisai. Helm. Senjata pertama. Senjata kedua. Doa. Apa? Jemaat. Doa itu relasi, bukan kata-kata. 1, 2, 3. Kalau pendeta Yandi dengan Pak Ketua panitia, orang dua punya relasi, punya hubungan bagus. Pendeta jalan kaki, Pak Ketua naik motor, ketemu pendeta di jalan tanpa pendeta minta, Pak Ketua berhenti. Pendeta, yo mau kemana? Naik. Karena orang dua punya relasi, saling kenal. Tapi kalau orang dua tidak saling kenal, tidak punya relasi, pendeta jalan kaki, Pak Ketua naik motor, ketemu pendeta di jalan, dia berhenti juga, tapi dia tanya, ojek Pak? Banyak orang mau berdoa pusing pikir kata-kata, bukan membangun relasi. Makanya ada orang yang di Togolo ini cerewet sekali, tapi jangan coba-coba suruh dia berdoa. Bapak, sebentar Bapak doa makan kau sembarang saja. Ada begitu di sini. Itu Bapak ada duduk di sini. Siapa suami? Coba angkat tangan, jujur. Ada bapak-bapak pemuda yang kalau dia mari yo ikut ibadah. Yuk, mari sampai sana jangan suruh kita berdoa. Berani suruh kita nggak mau ikut lagi pulang. Karena yang dia pikir kata-kata, bukan relasi. Jemaat. Menurut saudara ini, pendeta yang dikenal dia punya istri atau tidak? Kenal pendeta punya istri atau tidak? Ada relasi atau tidak? Nah, karena kenal, karena punya relasi, kata-katanya menjadi ringan. Pendeta kalau mau minta teh, pasti pendeta bilang, "Mah, bikin teh sayang, gelas kecil saja ya. Jangan terlalu banyak gula, papa takut sakit gula, sutua begini." Kan pasti cara minta begitu. Nggak mungkin kita mau minta teh diisi, "Mama, buatlah segelas teh. Jangan terlalu banyak gula ya, papa takut sakit gula." Itu pas habis ibu tanya, "Papa sehat?" Relasi memungkinkan berkata-kata dengan ringan. Jemaat. Kadang-kadang kalau kita hanya pikir doa itu kata-kata, kita bisa berkata-kata dengan orang yang kita tidak kenal. Pernah aku tidak saudara telepon begini tiba-tiba ada satu suara bilang, "Nomor yang Anda tuju tidak dapat dihubungi." Pernah dengar? Suara perempuan atau laki-laki? Dia dari Tagolu. Saudara pergi di Palu, mau masuk mall kan, mau masuk di mana? Pas ini mobil pas sampai di situ, tidak tahu itu nona dari mana, tiba-tiba dia bilang, "Tempelkan kartu Anda." Kita tempel begini, dua esok keluar dia bilang, "Terima kasih." Jadi bukan kata-kata, relasi. Amin. Jemaat. Doa itu, banyak orang bilang, "Saya Pak Pendeta, saya berdoa sampai berdoa sampai berhenti toh." Karena engkau hanya berdoa untuk mencari apa yang engkau mau. Berdoalah begitu rupa sampai menemukan apa yang Tuhan mau, bukan apa yang kita mau. Banyak orang yang berdoa cari yang dia mau. Doa itu keputusan untuk masuk pada apa yang Tuhan sudah kerjakan jauh-jauh hari. Tuhan sering menempatkan kita pada 3 kondisi. Ada kondisi pertama kita mau, Tuhan bilang boleh. Ada kondisi kedua kita mau, tapi Tuhan bilang tidak. Ada kondisi ketiga di mana Tuhan mau, kita yang tidak mau. Kita ada jengkel dia ini. Terus Tuhan bilang, "Ampuni dia." Tuhan sabari. Tiap kali ingat dia pemuka macam-macam. Iya.
Nah, berdoa sampai menemukan yang Tuhan mau tuh. Amin kok. Begitu. Doa itu bicara dengan Tuhan, betul kok tidak? Tapi coba ikut ibadah hari Minggu. Pendeta bilang, Bapak Ibu saudara-saudara, mari satu hati dalam doa syafaat. Pas separuh tutup mata begini, separuh bilang, betul? Di Moria ada majelis atau jemaah? Orang undang pendeta khotbah di acara syukuran, pendeta khotbah terus pendeta bilang, Bapak Ibu saudara-saudara, mari bersama dengan keluarga yang bersyukur, kita menyatakan syukur kita dalam doa syukur, doa syafaat. Pastor mau berdoa begini, yang ibu-ibu langsung di belakang semua, pakai baku aja bilang, mari. Sampai di belakang itu yang kepala dapur itu bilang, siap sudah, siap. Kuat tadi sok kasih panas. Padahal hanya kacang brenibun. Di sini ada yang ketua dapur itu yang mana? Yang itu ketua dapur ada di mana itu dia? Itu kacang brenibun, itu memang kacang bermasalah betul itu. Dari zaman Yakub sampai hari ini hanya tanggal itu kacang. Jemaat, ikat pinggang penama, baju sirah, cepat sedih, bukan terlalu cepat. Ulang, ikat pinggang penama, baju sirah, sepatu, perisai, helm, senjata pertama, senjata kedua, itu 7 hal bikin orang dewasa. 7 hal itu terkoneksi antara apa yang kita imani, apa yang kita pikirkan, apa yang kita ucapkan, apa yang kita lakukan. Jemaat, mati hidup Tuhan yang atur, betul? Itu soal iman. Yang iman kasih tahu otak. Lu tahu kok tidak? Tidak tahu. Kenapa? Otak mati hidup Tuhan yang atur. Jadi otak tolong kasih tahu kaki, supaya kalau ada otot trek lari kencang ikut situ, kaki jangan lompat ke tengah jalan, nanti celaka. Kamu tahu? Ada masa depan dalam tangan Tuhan. Amin. Tuhan menyiapkan masa depan bagi anak-anakmu. Amin. Tapi yang antar itu anak pisah sekolah, bukan Tuhan yang antar. Siapa yang antar? Siapa yang antar? Atau siapa di sini yang karena terlalu sibuk pagi-pagi dia berdoa, Tuhan, kita sibuk Tuhan. Tuhan jemput anak-anak, kah? Tuhan yang jemput pulang menangis. Ada bagian yang kita punya. Nona muda. Jodoh itu akan datang dengan sendirinya. Itu pun kalau dia tahu rumah. Ini petugas itu Sherlock. Jodoh itu ada di tangan Tuhan, betul. Tapi ada tugas yang perlu orang lakukan. Jadi kalau ada laki-laki datang bilang, Non, maukah Nona jadi mama buat orang 2 anak-anak? Nona punya tugas itu, jawab bilang, yes. Jangan ada laki-laki datang bilang, Non, maukah engkau menjadi mama buat orang 2 anak-anak? Terus Nona bilang, maaf, Tuhan so atur. Kalau satu laki-laki datang, maaf Tuhan so atur, mau jadi apa? Nona. Jangan percaya itu laki-laki muda ada orang itu yang tiap hari hanya judi mabok. Sabar, kita belum ngomong habis. Jangan percaya itu laki-laki muda yang tiap hari judi mabok, tapi bikin status bilang semua akan indah pada waktunya. Jangan percaya dia punya ada got sepotong di kepala begini. Jangan percaya. Dia setua macam pendeta Yandi itu bukan satu got, semua got. Jemaat, kalau hidup begitu so mantap.
Saya mau kasih tahu Indol, tonton. Kalau itu 7 hal orang su pakai, ini Moria maju. Moria. Di Moria itu tempat di mana? Kenapa semua diam-diam ini? Abraham mempersembahkan Ishak yang paling baik. Kita tidak tahu di Moria, tapi di banyak gereja. Di banyak gereja, di gereja kami. Kalau mau pemilihan majelis jemaat penatua diaken, di sini sudah ada pemilihan, bagus. Ini jemaat ini. Dalam cara pemilihan bilang begini, pilih dia. Kenapa pilih dia? Karena dia yang ada otot. Supaya pas acara tinggal pakai DP otot. Nanti itu orang so terpilih baru dia datang ke stop pendeta bilang, sebenarnya kita tidak mau tapi jemaat semua usul. Bapak, yang mau saja bermasalah. Apalagi yang sebenarnya tidak mau. DP Oto datang pelayanan dia tidak datang. Lama-lama Oto masuk surga dia masuk neraka. Aduh. Pilih baik-baik. Ini jemaat orang ini pilih orang karena orang suka. Padahal dia pemalas. Tapi penatua dia akan di sini rajin-rajin semua toh. Puji Tuhan. Melayani luar biasa. Jemaat. Melayani itu sebuah tanggung jawab, bukan kewajiban. Tanggung jawab itu kelasnya lebih tinggi dari kewajiban. Kalau orang hanya sekedar menjalankan kewajiban, dia akan selalu bilang, pokoknya yang penting. Tanggung jawab itu, kita cerita ya. Dulu kita melayani di Pulau Selatan NTT, di Sabu. Orang biasa iris, nira. Saguer. Tadi ya kita minum. Masih ada. Terus kan dorang naik jam 2 subuh, turun jam 7. Karena pohon banyak, dorang tidak bisa naik satu pohon, turun baru pindah ke satu pohon. Sambung DP daun, resiko jatuh. Saya tanya, satu koster, dia punya 1 istri dan 5 orang anak. Kita tanya dia, Ama, iris itu saguer, susah atau tidak? Dia bilang, susah pendeta. Kita naik jam 2, turun sejam 7, langgar ke pohon sebelah, resiko jatuh lagi. Pisau terlalu tajam, mayangnya terlalu keras. Belum lagi kalau ada toke di atas lagi. Terus kita bilang begini, Ama so tahu kerja begitu berat. Siapa suruh Ama mau kerjakan? Dilihat kepada 1 istri dan 5 orang anaknya, dia pakai bibir, dia bilang, Terus dia bilang, nanti dorang makan apa? Membuat saya mengerti. Kalau dia naik itu pohon jam 2, turun jam 7, resiko jatuh atau terluka. Dia melakukan itu bukan sekedar sebuah kewajiban. Tapi apa? Tanggung jawab. Saudara mungkin tidak suka pakai batik. Tapi ketentuan gereja. Ketentuan gereja, setiap akhir bulan, minggu terakhir akhir bulan pakai batik. Saudara pakai batik bukan karena selera. Tapi apa? Banyak orang bergereja dengan selera. Mencari kepuasan bukan kemuliaan. Akhirnya tidak ikut DP mau tersinggung. Keluar mau bikin gereja baru di situ. Tanggung jawab, bukan selera. Amin kok? Begitu. Supaya kita hidup aman. Ini kan mau bicara tentang melayani. Melayani itu kalau saya mau khotbah tentang melayani itu ringan. Melayani. Apa? Lebih kuat. Karena apa coba? Apa? Lebih sungguh. Lebih sungguh itu
program strategis tuh bikin. Saya bilang, tadi malam cerita dengan Pak Dokter di atas Oto. Saya bilang kita butuh program strategis lagi. Pendeta Yandi sekolah teologi 6 tahun. Baca kasabis Alkitab. Mau khotbah hari Minggu pakai berdoa hari Sabtu. Siap bahan, siap literatur. Itu pun kita khotbah masih ada orang tidak suka dengar. Bagaimana penatua diaken? Tidak dilatih. Terus bikinlah pelatihan khotbah bagi penatua diaken. Ada yang bilang, mau pelatihan apa? Begini-begini so ampa perio. Aduh. Tantangan zaman ini dari sehari ke sehari tambah berat. Orang kalau tidak mau mengembangkan diri tidak bisa, mesti, harus. 104 tahun ini. Bayangkan tadi malam tuh orang cerita, terus saya bilang begini, di gereja kami, marah-marah. Salah satu marahnya ada, setiap hari Minggu ada yang hitung jamaah. Mantap tuh hitung jamaah. Tapi hitung, bikin laporan tanpa follow up. Yang hadir 200, jemaatnya 1.500. Tidak pernah bertanya 1.300 di mana. Tapi tiap hari. Gitu. Saudara bisa bayangkan melayani ini pun, aduh pusing. Ini diaken pergi orang mati, doa. Jangan bilang kau mati tahan tunggu kita kasih tahu pendeta. Diaken itu beda. Itu diaken itu kadang-kadang dengan penatua kadang-kadang terlalu pencitraan. Di gereja kami itu kalau ditanya, karena ada perhadapan toh mau ucap janji ini, apakah jawabmu? Itu dia jawab tuh dramatis sekali. Pakai sedih-sedih. Iya, saya percaya dan drama. Padahal sudah ada yang foto. Ada juga begitu di Moria. Ada. Di kelompok berapa? Ini memang ini panggilan. Bergereja dan melayani di gereja itu panggilan sosial. Ini panggilan iman, toh, tapi dia tindakan sosial. Itu tidak ada paksaan, tidak ada gaji. Hanya buatan pendeta yang dapat. Makanya pendeta dan jamaat kalau menyanyi beda-beda itu lagu. Kerja buat Tuhan terlalu manis. Kalau pendeta menyanyi, biar pikul salib. Tapi jamaat yang menyanyi, biar tanpa gaji. Basindir. Melayani itu harus ada hati kasih. Kita tidak tahu di Moria, di banyak gereja, orang tahu ada masalah, tidak selesaikan. Yang satu gaya sekali bilang, tunggu sidang, hancur dia, tunggu. Ada juga yang suka baancam begitu. Ada di sini dia. Jemaat. Di ini dunia ini kita kelola ini jemaat yang kita mau layani. Yang dewasa itu mau melayani. Ada jemaat yang tidak banyak omong, tapi banyak memberi diri dan materi untuk pelayan. Di Moria ada? Ada yang omong banyak sekali, pas kerja dia tidak ada. Ada? Ada yang semua usulan program dia usul, semua dia usul. Tapi jangan coba-coba minta persembahan untuk kepentingan itu. Oh, itu tidak ada. Sekikir sekali dia tuh. Ada juga. Ada jemaat yang dia tahu hanya kasih salah orang saja. Kita tanya bilang, tadi ibadah bagaimana? Nanti bilang, sebaik. Hanya, itu hanya tutoran salah sudah. Itu tutoran salah, dia yang benar sudah. Ada juga. Ada yang pas kerja, dia tidak ada. Pas makan,
Ada. Ada juga. Oh, saya kira ini hanya di sana. Macam-macam ini jemaat. Ada yang dia omong semua mesti dengar. Tapi orang omong dia tidak mau dengar. Ada juga. Ada yang kalau ada seminar atau apa dia bertanya, dia tugas bertanya. Bertanya begitu rupa sampai jawab kembali dia pertanyaan. Kita yang bawa materi kita pusing mau jawab mana tadi dia sudah jawab. Ada juga di sini. Pusinglah. Nah, bayangkan kita akan melayani untuk semua itu. Kalau hati kita tidak tulus, wih, berat itu. Berat. Mau siram bunga sedikit di rumah, tiba-tiba itu Pak yang kita tidak suka sampai bilang, Salam, ini dalam hati kita. Tuhan Yesus tolong. Jadi, kuatkanlah dan teguhkan hatimu. Jangan kecut dan tawar hati. Sebab Tuhan Allah menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Amin toh. Tuhan tidak cari orang mampu sebenarnya. Dia cari orang yang mau. Banyak yang mampu tapi tidak mau. Alasannya yang terlalu banyak. Syukur-syukur kalau sudah mampu, mau lagi. Biasa pemilihan majelis kami di kampung itu ada yang datang yang pendeta, yo, kenapa? Kami ini sekolah tidak cukup pendeta, kami ini guru kalau bicara di hadapan banyak orang. Saya jawab bilang, puji Tuhan. Puji Tuhan kalau engkau sadar kalau engkau sekolah tidak cukup. Puji Tuhan kalau engkau sadar kalau engkau gugup bicara di hadapan umum. Supaya apa? Supaya engkau belajar bersandar pada Tuhan. Bayangkan kalau dia datang dia bilang, khotbah itu kecil. Tuhan dari fakultas komunikasi. Ya enggak, harus tetap mengandalkan Tuhan. Ada orang yang baru pertama kali disuruh pimpin pujian, itu dia datang di grup, dia suruh tulis begini. Oh, tolong doakan, tolong doakan. Besok itu perdana kita akan pimpin, tolong doakan supaya sukses, tolong. Oh, semua berdoa, datang menyanyi masih standar. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Asalku hidup suci, tidak turut dunia. Ku tahu Tuhan pasti buka. Itu waktu pertama kali masih rasa gugup. Sudah dikasih kesempatan ulang-ulang, sudah latihan. Datang hanya bilang, A. Langsung dia main. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Ku tahu Tuhan. Improvisasinya tidak masalah, soalnya kita masih mengandalkan Tuhan atau betul toh? Harap akan Tuhan terus. Kita ini siapa? Bahkan Alkitab bilang kesalehan kita pun itu hanya kain lapuk di hadapan Tuhan. Kita siapa? Sudah. Bye, sudah Tuhan memberkati. Ikat pinggang bernama? Baju sirah? Sepatu? Perisai? Helm? Senjata pertama? Senjata kedua? Tepuk tangan dulu. Kamu boleh dapat CP. Minta di panitia. Mari tunduk kepala semua di hadapan Tuhan. Kita angkat hati kita pada Tuhan. Firman Tuhan berkata, kalau kamu dengar suaranya, jangan keraskan hatimu. Minta Roh Kudus lembutkan hati yang keras. Kita mau pakai seluruh perlengkapan senjata Allah untuk pelayanan. Nikmati 1-2 menit bersama dengan Tuhan.
Katakan sesuatu yang jujur. Ingat, manusia bisa kita tipu, tapi Tuhan tidak bisa kita tipu. Dia lihat sampai ke kedalaman jiwa kita. Dia sungguh tahu siapa kita. Bahkan untuk hal-hal yang tidak pernah kita katakan kepada siapapun. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Asalku hidup suci, tidak turut dunia. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Nikmati 1-2 menit. Katakan sesuatu dalam doa yang sungguh-sungguh merasakan sesuatu, yang ingin ambil komitmen, yang tahu bahwa firman menyentuh hati. Dia tahu Tuhan turut bekerja baginya dan ada masa depan baginya dalam seluruh persoalannya. Dari mulutnya sendiri dia boleh katakan, ku tahu Tuhan jalan. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Asalku hidup suci, tidak turut dunia. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Kami hampir-hampir tidak mampu berkata-kata kepada Tuhan. Karena Tuhan yang menyelidiki hati, Tuhan tahu siapa kami. Kami hanya berdoa Tuhan, supaya yang lemah Tuhan berikan kekuatan. Yang masih ragu-ragu Tuhan berikan iman. Yang putus asa Tuhan berikan harapan baru atas mereka. Yang berbeban berat Tuhan berikan kelegaan atas. Yang sakit Tuhan sembuhkan. Yang berduka cita Tuhan berikan penghiburan. Supaya kami pulang dengan sukacita, bukan karena kami tanpa masalah, tapi karena kami sungguh tahu Tuhan Yesus yang baik tidak akan pernah biarkan kami berjalan sendiri. Terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa.